musuh dalam selimut itu lebih pintar dari kita, lebih kuat dari kita, lebih hebat dari kita. Tapi Tuhan sedang beritahu jangan khawatir. Kita punya gembala yang bertanggung jawab melindungi kita dari segala yang jahat. Tuhan akan buktikan bahwa dia ada menjadi pelindungmu. Tuhan akan buktikan bahwa dia akan meluputkan kau dari tangan-tangan orang jahat. Kalau sampai Daniel bisa diluputkan dari mulut gua singa, kalau sampai Sadrak, Mesak dan Abednego bisa diluputkan dari perapian yang panasnya 10 kali lipat dari api biasa, maka Tuhan yang sama juga sanggup meluputkan kamu dari orang-orang yang akan mengkhianatimu. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema yaitu musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut artinya musuh dalam kalangan sendiri. Atau orang yang terdekat yang diam-diam berkhianat. Teman atau kerabat yang dapat mencelakai kita. Atau yang kita sebut adalah serigala berbulu domba. Selama kita masih hidup di planet ini, kita gak pernah lepas daripada orang-orang yang bisa mengkhianati kita. Musuh dalam selimut biasanya tidak tahu siapa dia hingga waktu yang akan memberitahukannya. Tanpa kita duga, pribadi yang kita nilai sebagai seorang sahabat, sebagai orang yang kita andalkan, tiba-tiba menikam kita dari belakang. Dialah musuh dalam selimut. Dan musuh dalam selimut selama kita tinggal di dunia ini gak bisa dihindarkan. Kecuali kita sudah ada di surga. Karena di surga tidak ada musuh lagi sama sekali. Semua menjadi sahabat. Tapi selama kita hidup di planet ini, maka tidak menutup kemungkinan inner circle keluargamu, bawahanmu, pemimpinmu, bahkan teman baikmu bisa mengkhianatimu. Tidak usah jauh-jauh. Di mana Yesus adalah Tuhan, pengajarannya the best, tidak pernah cacat, melakukan begitu banyak mujizat dan kebaikan, bahkan begitu mengasihi murid-muridnya. Tapi siapa yang menyangka seorang murid kepercayaan Yesus yang memegang uang kas Tuhan Yesus bernama Yudas mengkhianatinya. Tidak pernah disangka-sangka musuh dalam selimut itu bisa datang dari orang-orang yang terdekat dengan kita dan bahkan mungkin dari keluarga kita seperti yang dialami oleh Yusuf. Di mana Yusuf punya kakak yang selama tinggal bersama-sama, tiba-tiba mereka semua bersepakat untuk membunuh dan menyingkirkan Yusuf. Dari sini Tuhan Yesus sedang memberitahu kepada kita semua, firman Tuhan sedang memberitahu kepada kita semua kalau Yesus saja sebagai Tuhan yang tidak pernah bikin salah bisa dikhianati, tidak menutup kemungkinan kita semua bisa mengalami yang namanya musuh dalam selimut di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan telah mengutus kita dari surga ke dunia seperti domba di tengah serigala. Saya beritahu, domba adalah binatang yang lemah, tidak berdaya, tidak bisa melawan, tapi harus berhadapan dengan serigala yang kuat, yang buas dan jahat. Apakah ini namanya Tuhan sedang mengutus kita supaya kita bunuh diri? Ternyata Tuhan sedang memberikan gambaran kepada kita semua bahwa ternyata musuh dalam selimut itu lebih pintar dari kita,
lebih kuat dari kita, lebih hebat dari kita, tapi Tuhan sedang beritahu jangan khawatir. Kita punya gembala yang bertanggung jawab melindungi kita dari segala yang jahat. Tuhan akan buktikan bahwa Dia ada menjadi pelindungmu. Tuhan akan buktikan bahwa Dia akan meluputkan kau dari tangan-tangan orang jahat. Kalau sampai Daniel bisa diluputkan dari mulut gua singa, kalau sampai Sadrak, Mesak dan Abednego bisa diluputkan dari perapian yang panasnya 10 kali lipat dari api biasa, maka Tuhan yang sama juga sanggup meluputkan kamu dari orang-orang yang akan mengkhianatimu. Itu sebabnya Tuhan Yesus sedang beritahu, jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan menjadi lemah, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Kamu akan lihat penyertaan yang hebat ketika kamu berhadapan dengan serigala-serigala yang lebih kuat, lebih pintar, dan lebih hebat dari kamu. Nah, bagaimana sekarang kita belajar sikap kita terhadap musuh dalam selimut? Yang pertama, sikap kita terhadap musuh dalam selimut, kita perlu belajar untuk terus mengasihi mereka. Karena Tuhan mau untuk kita cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kita harus bermain cantik berhadapan dengan lawanmu. Karena secara kalkulasi kemampuan, secara kalkulasi kecerdasan, biasanya mereka lebih licik, lebih kuat. Jadi kita harus bermain cantik dengan cara bahwa kita harus mengasihi mereka. Karena peperangan bukan bagian kita, peperangan bagiannya Tuhan. Perlawanan bukan bagiannya kita, kita domba. Kita gak bisa melawan serigala. Peperangan izinkan bersama dengan gembala kita. Matius pasal 5 ayat 45, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius pasal 5, Matius pasal 6, dan Matius pasal 7 adalah undang-undang dasar kerajaan Allah. Jadi kalau Anda mau baca UUD kerajaan Allah di dalam Alkitab, bacalah Matius 5, 6, dan 7. UUD kerajaan Allah lebih simpel daripada UUD 45. Salah satu daripada undang-undang dasar kerajaan Allah, Matius 5, 44, kasihilah musuhmu. Firman Tuhan berkata mengasihi bukan membenci musuhmu. Tahukah Anda, membenci adalah dosa dan upah dosa adalah maut. Maut di sini yang dikatakan oleh firman Tuhan bukan saja hanya di kekekalan, tapi maut juga kita bisa alami selama kita tinggal di bumi ini. Maut dalam bisnis, mati dalam karir, gagal dalam pernikahan, maut dalam studi. Bagi mereka yang suka membenci pasti akan mengalami maut. Benci juga merupakan musuh dalam selimut. Jadi kalau Anda membenci lawanmu, kalau Anda gak suka sama musuhmu, Anda juga bisa jadi musuh dalam selimut buat mereka. Karena biasanya orang yang membenci akan lahir perkataan dan perbuatan yang jahat juga untuk mereka. Makanya kenapa Tuhan katakan suruh kita mengasihi, supaya kita jangan menimbulkan kerusuhan. Mungkin kamu benar karena kamu dihianati, tapi kalau kamu melawan, kamu jadi gak benar. Tuhan tidak di pihakmu, tapi waktu kamu dihianati, dijahati, ditikam, kamu tetap mengasihi, maka kamu ada di pihak Tuhan. Orang yang pahit, orang yang benci tidak akan pernah mengalami pemulihan. Sebagai contoh, Saul yang membenci Daud dan iri sama Daud, apa yang terjadi? Sikapnya membuat dia akhirnya ditinggalkan oleh Roh Allah. Sampai Tuhan meninggalkan Saul, dan Saul sebagai hamba Tuhan, sebagai raja bisa mengalami kesurupan
Kenapa? Karena pahit tinggal di dalam dirinya. Saya pernah waktu saya sama istri tinggal di Bandung mengembalikan sebuah gereja di tahun 1996. 2006, sorry, thank you koreksi, 96. Waktu kita pindah Australia, maksud 2006. Saya ditelepon sama sekretaris gereja di mana kami melayani. Dan sekretaris gereja ini berkata, Pak Jojo, wakil gembala sidang lagi kesurupan. Dia ngamuk-ngamuk seperti gak terkendali, banting-banting barang. Please, kami ketakutan di rumah ini, di mes ini. Sebab gak tahu kenapa tiba-tiba dia udah gak terkendali emosinya. Langsung, kebetulan memang saya tidurnya malam. Saya langsung siap-siap dan berangkat ke mes gereja itu. Bayangkan di dalam gereja, wakil gembala sidang, seorang pemuji penyembah Tuhan, kesurupan. Saya kemudian ketemu sama dia. Dia lihat menatap mata saya dengan merah marah. Saya tatap balik. Saya berkata, malaikat ikat. Saya kemudian ambil gitar. Saya menyembah Tuhan. Langsung dia seperti ular kepanasan, melingkar dan kemudian bergaya macan untuk melawan saya, tapi tidak bisa menyentuh. Dia mau maju seperti terhalang sama kaca besi. Dia pukul saya gak bisa, seperti tertahan. Dan kemudian saya berkata, dalam nama Yesus, roh amarah, roh pahit pergi. Langsung kemudian dia sadar. Saya tanya, what's going on? Kok kamu sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pemuji penyembah, bisa kesurupan? Ternyata dia menyimpan kepahitan dan kekecewaan sama orang lain yang dia tidak bisa ampuni. Wow, Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang kepahitan, kekecewaan, bukan cuma dia membenci lawannya, tapi ternyata dia bisa kesurupan. Dia membuka celah agar roh jahat masuk di dalam dirinya. Hal ini tidak menutup kemungkinan kepada Saul, hal ini tidak menutup kemungkinan kepada hamba-hamba Tuhan, dan hal ini tidak menutup kemungkinan kepada kita semua. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Di dalam kasih selalu lahir dua anak kembar. Di dalam kasih selalu lahir dua tindakan besar. Yang pertama, forgiveness. Dan yang kedua, giving. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan, memberi anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal arti pengampunan. Berarti di dalam kasih selalu ada dua pengertian. Yang pertama, di dalam kasih ada pemberian. Yang kedua, dalam kasih ada pengampunan. Jadi ketika Tuhan mengasihi kita, yang dia beri pengampunan, yang dia beri hidupnya. Sama hal ketika kamu mengasihi mertuamu yang selalu sinis sama kamu, yang selalu punya pikiran negatif sama kamu, di dalam kasih selalu ada pemberian dan pengampunan. Jadi kalau kamu jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, pasti bawain oleh-oleh buat mertuamu. Kalau mertuamu posting di Instagram, pasti kamu kasih like buat mertuamu. Gak tahu kenapa hari-hari ini banyak mertua yang suka posting di Instagram maupun Facebook. Lebih rajin daripada anak dan cucunya. Kalau kamu mengasihi mertuamu, kamu akan mengampuni mertuamu. Waktu kamu mengasihi musuhmu, kamu pasti akan mengampuni musuhmu dan memberi sesuatu buat musuhmu. Karena di dalam kasih ada pengampunan dan di dalam kasih ada pemberian. Jadi bukti kamu mengasihi, kamu mengampuni. Bukti kamu mengasihi, kamu memberi. Suatu kali, ini masih terjadi di Bandung tahun 2006.
Karena saya sebagai orang baru sama istri saya di kota Bandung tahun 2006. Karena setelah 10 tahun saya udah ada di Australia, jadi kami gak punya banyak teman. Kami mulai build up, apalagi Bandung bukan merupakan kota kelahiran kami, bukan kota di mana kami besar. Kami besar dan lahir di Jakarta. Dan kami punya teman baik, yang dimana selalu suka ngafe, ngumpul, pelayanan bareng, dan bahkan juga bisa nonton bareng sama-sama. Udah begitu dekat sekali. Tapi karena saya dan istri mulai dipercayakan pelayanan, mulai dipercayakan kedudukan, akhirnya teman baik kami ini mulai iri, mulai jealous. Dan dia jadi musuh dalam selimut. Saya beritahu, musuh dalam selimut itu bisa-bisa teman baikmu yang tadinya dia nggak pernah punya kepikiran jahat sama kamu. Tapi karena dia iri sama kamu, karena dia gak punya apa yang kamu miliki, dia bisa jadi musuh dalam selimut di kemudian hari. Bisa saja, tergantung apakah dia mau jaga hatinya atau tidak. Tiba-tiba dia jelekin kami kemana-mana. Dia ngomongin pemimpin kami tentang kami yang buruk. Dia memutarbalikkan semua fakta-fakta. Dan kemudian kami coba embrace, rangkul, kami coba tetap mengasihi. Dia terus melakukan yang sama. Dia tutup jalan, dia beritahu sama hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan di kota Bandung dan sekitarnya untuk jangan undang kami. Suatu kali, pagi hari dia lagi mengendarai mobil satu-satunya. Dia mengalami kecelakaan. Membuat mobil itu tidak bisa jalan sama sekali. Dan dia harus memperbaiki mobil orang lain juga. Dia coba minta tolong sana sini dan pemimpinnya gak bisa dapat pertolongan. Akhirnya dia datang sama kami. Bayangkan, udah kami dihianati, disakiti, dia datang sama kami. Dan kemudian dia berkata, "Joe, I really sorry. Kalau selama ini saya berpikiran jahat tentang kamu." Biasa, musuh dalam selimut punya ciri-ciri begini. Kalau dia butuh, dia datang sama kita. Tapi kalau dia lagi gak butuh, dia jelek-jelekin kita. Itu ciri-ciri musuh dalam selimut. Dia gak bisa jadi teman dalam kesukaran. Dia akan senang kalau kamu sukar. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita bersuka cita dengan orang bersuka cita dan berduka cita dengan orang berduka cita. Dia gak bisa begitu. Dia akan berduka cita waktu kamu bersuka cita. Dia berduka cita waktu kamu diberkati. Dan dia akan bersuka cita waktu kamu berduka cita. Itu musuh dalam selimut. Dia datang sama kami minta tolong, nangis-nangis. Karena mobil ini satu-satunya dia pakai buat pelayanan dan mengantar anaknya sekolah. Kemudian saya sama istri mulai melihat-lihatan. Dan kemudian saya tanya, berapa kamu butuhkan? Sekian juta. Pas nominal yang dia sebut ada di rekening bank kami. Kenapa dia gak meleset satu angka di depan atau di belakang? Kan saya tahu saya gampang menolaknya. Tapi karena angkanya exactly mirip dengan di rekening bank, akhirnya kita tahu Tuhan suruh kita nabur. Kemudian langsung saya bilang, oke, saya gak ada uang cash, kita pergi ke ATM. Dan waktu saya keluarin kartu ATM yang beratnya gak nyampe setengah kilogram, itu rasanya seperti beratnya 50 kilogram mengeluarkan dari dompet saya. Dan waktu saya colok ke mesin ATM dan nulis PIN salah-salah 2 kali. Kata Tuhan, jangan pura-pura gak tahu. Ya Tuhan, saya pencet PIN yang benar. Keluar uangnya saya kasih. Ini kamu pakai. Langsung dia menangis. Dia peluk saya. Selama ini saya berpikir salah tentang kamu. I'm sorry kalau saya jadi musuh dalam selimut. Sejak hari itu dia tidak pernah lagi bikin kejahatan kepada kami. Di dalam kasih selalu ada 2 tindakan, pengampunan dan pemberian. Kasih is giving our best to make others better. Memberi yang terbaik untuk orang lain menjadi lebih baik.
Untuk memberi yang terbaik, Anda mesti harus jadi yang terbaik. Anda bisa memberi yang terbaik sekalipun Anda belum sempurna, sekalipun Anda belum kaya. Anda bisa memberi yang terbaik dengan apa yang ada pada kita. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah saya sudah memberi yang terbaik kepada musuh saya atau belum? Gampang dengan melihat apakah musuhmu lebih sejahtera dengan kehadiranmu atau lebih buruk dengan kehadiranmu. Apakah musuhmu bisa berubah lebih baik atau lebih buruk ketika engkau ada di tengah-tengah dia. Orang yang punya kasih bisa memberikan keringanan, memberikan pertolongan dan bisa mengubahkan orang itu menjadi lebih baik. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga juga akan mengampunimu. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow, Yesus ngomong dan mengajarkan hal ini setelah dia mengajarkan doa Bapa kami. Satu-satunya dosa yang Tuhan tidak pernah bisa ampuni, satu-satunya dosa yang Tuhan tidak pernah bisa sucikan. Segala dosa, I'm sorry to say, bisa Tuhan ampuni. Tapi satu dosa yang Tuhan tidak bisa mengampuni, yaitu dosa menahan kebaikan kepada orang lain. Kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Waktu kamu melepaskan anugerah, surga akan melepaskan anugerah. Waktu kamu menahan anugerah, surga akan menahan anugerah. Kenapa kita hidup di bawah langit yang berubah jadi tembaga dan tanah yang berubah jadi besi? Apa yang kita doakan gak pernah turun, apa yang kita kerjakan di bumi tidak pernah menghasilkan sesuatu. Karena tidak mengampuni membuat kamu hidup di bawah langit yang menjadi tembaga dan tanah yang berubah jadi besi. Jadi jangan salahkan dulu yang lain, jangan salahkan Tuhan kenapa doamu buntu, karena kamu tidak melepaskan anugerah. Tahukah kamu, satu detik kamu nyimpan pahit, satu detik kamu kehilangan damai sejahtera. 1 jam Anda menyimpan kebencian, 1 jam Anda kehilangan sukacita. 1 tahun Anda menyimpan dengki, 1 tahun Anda hidup di dalam ketidakdamaian. Wow, hidup ini sudah berat. Jangan ditambah berat karena Anda membawa barang-barang yang gak perlu Anda bawa. Suatu kali ada guru yang mengatakan dan mengajarkan kepada murid-murid dia untuk membawa kentang tiap hari selama 1 bulan. Sebagian anak-anak ada yang membawa kentang 1, ada yang bawa 2, ada yang bawa 5, ada yang bawa 10. Dan gurunya itu suruh dia bawa ke sekolah tiap hari sampai 1 bulan kemudian kentang itu mulai busuk dan bau. Kemudian anak-anak mulai berteriak, "Guru, aku udah gerah bawa kentang yang berat ini. Bau, gak ada fungsinya untuk saya bawa, gak ada artinya." Gurunya memberitahu, demikian kalau kamu menyimpan kebencian dan kepahitan, kamu sedang bawa kentang busuk kemana-mana yang tidak ada arti, yang bikin beban hidupmu. Saudara, tahun 2022 masih ada beberapa bulan ke depan. Itu sebabnya jangan bawa kekecewaan dan kepahitan. Kita gak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Artinya apa? Kita gak bisa menghalangi orang nyakiti kita, itu haknya. Kita gak bisa menghalangi orang ngomongin kita, itu haknya. Tapi kita bisa mencegah agar pahit jangan bersarang di hati kita. Kalau kita mengizinkan burung bersarang di kepala kita, kalau kita mengizinkan pahit bersarang di hati kita, betapa mengenaskan, betapa bodohnya kita. Makanya lepaskanlah bebanmu dengan mengampuni. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap musuh dalam selimut? Doakanlah mereka. Matius pasal 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapapun yang mengkhianati, siapapun yang membenci, siapapun yang gak
bersepakat dengan kamu, kamu doakan. Tugas kita berdoa bukan untuk diri sendiri, tapi tugas kita berdoa buat musuh-musuhmu juga. Bukan berdoa bagi pergumulanmu sendiri, tapi juga berdoa bagi pergumulan musuh. Berdoa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Berdoa itu lambang sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa lambang sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang berdoa selalu mengecap banyak tangan Tuhan. Tapi orang yang tidak pernah berdoa tidak mengecap tangan Tuhan. Artinya begini, sedikit berdoa, sedikit anugerah. Jarang-jarang berdoa, jarang-jarang anugerah. Tidak ada berdoa, tidak ada anugerah. Banyak berdoa, banyak anugerah. Dan Tuhan kita lah Tuhan yang suka menjawab doa kita. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan kita hobi menjawab doa kita. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan ya, meri raja kita. Bukti ya. Kamu yang sakit berdoa Tuhan sembuhkan. Kamu yang membutuhkan berdoa Tuhan sediakan. Kamu yang lemah berdoa minta Tuhan kekuatan. Kau berdoa minta berkat, Tuhan kasih berkat. Namun kenapa musuhmu tidak diperdamaikan sama kamu? Karena kamu tidak pernah berdoa buat mereka. Yang kamu doakan adalah untuk kepentinganmu, untuk pribadimu, untuk ambisimu. Makanya Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kau doakan. Mulai hari ini coba Anda buka pikiran dan masukkan dalam list doamu tiap hari. Doakan mereka, jangan ngomongin, jangan benci. Waktu kamu doakan tiap hari, waktu kamu minta belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah dan menjamah musuhmu. Ada dua alasan kenapa musuhmu tidak pernah berubah? Karena Anda tidak pernah konsisten berdoa buat musuh. Konsisten selalu melahirkan hasil yang the best. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita bosan berdoa. Janganlah kita jemu-jemu berdoa. Janganlah kita berhenti bersyafaat. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah lihat musuhmu berubah, mertuamu berubah, menantumu berubah, anakmu berubah, orang tuamu berubah, temanmu berubah? Karena kamu berhenti berdoa. Karena kamu mulai lemah berdoa. Jadi kalau berdoa itu tidak boleh berhenti dan tidak boleh lemah. Harus semangat dan antusias mendoakan musuhmu. Saya beritahu sama saudara, buktinya Saulus yang super jahat, yang super bengis, yang benci sama orang Kristen dan bahkan bunuh salah seorang murid Yesus bernama Stefanus. Karena doa daripada orang-orang Kristen di gereja mula-mula, akhirnya Saulus bertobat dan berubah menjadi Paulus. Kalau Saulus yang jahat bisa berubah, apalagi mertuamu, mantumu, musuhmu. Pasti Tuhan sanggup mengubahkan asalkan kamu gak berhenti berdoa. Yang kedua alasan kenapa sampai hari ini kita gak pernah lihat perubahan. Karena kita masih ada ganjalan. Markus pasal 11 ayat 25. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu sekiranya ada barang sesuatu di hatimu terhadap seseorang supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kenapa doa kita terhalang? Karena kita masih nyimpan dengki, kita masih nyimpan dendam, makanya doa kita terhalang. Justru waktu kamu mengasihi musuhmu, maka doamu itu seperti terbuka dengan surga. Dan mengubahkan orang-orang tersebut. Yang terakhir, bagaimana sikap kita terhadap musuh dalam selimut? Be better you, not bitter. Jadi lebih baik dan bukan lebih buruk. Ketika proses datang, pilihan ada di tangan kita. Apakah Anda mau jadi kecewa atau Anda mau lebih baik? Tuhan kasih kehendak bebas untuk Anda putuskan. Sekali lagi, your choice always determine your future. Keputusanmu akan menentukan masa depanmu. Jadi hari ini
Anda hidup adalah hasil buah keputusan di masa lalu. Jadi kalau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan Anda mau ngecap buah yang baik, belajarlah menjadi lebih baik dari sebelum kamu disakiti. Bukan lebih buruk. Apakah Anda mau bersyukur atau mau mengeluh? Ketika engkau disakiti, apakah Anda mau lebih maju atau menjadi kecewa? Apakah Anda mau lebih berkualitas atau lebih buruk? Nabi Habakuk telah menginspirasi orang-orang Israel pada waktu itu yang sedang mengalami kesusahan besar. Habakuk 3:17-18 berkata begini, ini ayat menjadi favorit. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku mengambil keputusan akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah menyelamatkan aku. Nabi Habakuk sedang menginspirasi kisah. Sekalipun kerjaanmu tidak menghasilkan, usaha macet, hubunganmu kandas, orang-orang menganiaya kamu, namun kita harus mengambil keputusan untuk tetap bersuka cita, beria-ria dalam Tuhan yang menolong kita. Hei, bagaimana sikapmu? Tolong dianalisa waktu kamu diputusin pacarmu. Apakah kamu mau jadi lebih langsing atau lebih buruk? Gambar di depan ini adalah gambar sebagai contoh yang nyata. Pasangan ini putus. Tidak bisa lagi cocok. Hari pertama sama-sama sedih dan mengeluh. Tapi yang satu memutuskan untuk become better. Yang satu memutuskan untuk become bitter. Hari ketujuh yang laki-laki exercise. Hari ketujuh yang perempuan malah makan. Orang stres biasanya pelariannya makan atau gak makan sama sekali. Tapi hari ke-90 yang laki-laki jadi body fit, yang perempuan jadi babak belur. Hei, waktu kamu diputusin pacar, kamu ngambil keputusan mau jadi lebih langsing atau lebih gemuk? Mau bikin lebih baik karaktermu atau lebih buruk? Kembali lagi dalam keputusanmu. Bagaimana sikapmu waktu kamu dianiaya musuhmu? Apakah kamu mau jadi lebih baik atau lebih buruk? Hei, suatu kali saya dikasih sebuah ilustrasi sama teman saya. Burung Raja Wali ternyata dia seringkali dalam terbangnya diserang sama gagak. Dipatok-patok sama gagak. Tapi yang dilakukan sama Raja Wali, dia tidak serang balik. Dia mengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas dengan terbang lebih tinggi, menaikkan altitude ya, sampai ketinggian di mana gagak kehabisan oksigen, dia jatuh mati. Sedangkan Raja Wali tetap terbang dengan bebas. Satu gambaran, saudara, kita belajar jadi Raja Wali. Walaupun sering ngomongin, dijeleki, diserang, tapi tingkatkan kualitasmu. Tingkatkan terus ketulusanmu. Maka nanti gagak akan segera tergelincir dengan sendirinya. Saya tutup dengan cerita terakhir. Dunia internet pertama kali dimunculkan oleh Netscape. Jadi kalau Anda biasanya untuk browsing internet tahun 1993 itu harus menggunakan aplikasi namanya Netscape. Kalau sekarang Mozilla, Safari atau Internet Explorer, tapi waktu itu Netscape. Mungkin sebagian dari saudara ada yang nggak tahu. Nah, mulai terkenal dan kemudian dia mulai menjadi satu perusahaan yang begitu besar. Lalu kemudian Bill Gates memasukkan di setiap operating system, di setiap komputer pada waktu itu Internet Explorer yang gambarnya biru, untuk orang juga bisa memilih browsing bukan cuma lewat Netscape tapi lewat Internet Explorer. Lalu kemudian Netscape mulai iri kepada Bill Gates, menjadi pesaing yang kedua.
Dan mulai jelek-jelekin Bill Gates, mulai jelek-jelekin Internet Explorer. Dan dia habiskan uangnya untuk bikin campaign, umbul-umbul, poster, banner, memburukan tentang Internet Explorer. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dalam 2 tahun kemudian, Netscape bangkrut, kehabisan uang. Karena menghabiskan uangnya untuk menjelek-jelekkan Internet Explorer. Sekarang Netscape lenyap dari peredaran. Tapi Internet Explorer tetap eksis. Hei, saya beritahu, musuh satu kali akan berhenti. Entah itu dia bertobat atau dia punah. Kuncinya di sini kita jadi raja wali. Yang tidak ngomongin dan jelekin, tapi makin berkualitas. Nanti dia akan datang dan malu dengan Anda. Tuhan Yesus mengasihi kita.